الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan untuk seluruh alam. Pujian dari kita yang insya Allah dengan pujian itu akan mencukupi kenikmatan yang ada dan akan menarik nikmat yang belum ada. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami yang memiliki segala bentuk kesempurnaan dan bentuk keagungan baik itu dunia maupun akhirat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memuji diri Engkau kepada Engkau, dan kami tidak mampu untuk memuji Engkau sesuai dengan apa yang menjadi harapan Engkau. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في كل لحظة أبدا. Untukmu suatu keridhaan mulai dari awal, mulai dari akhir sampai dunia menuju ke akhirat. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita untuk mata hati kita. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok seorang nabi yang menjadi kunci daripada rahmatnya Allah setiap saat, setiap detik. Salawat ini terus bersambung sampai hari kiamat untuk beliau Rasulullah, untuk sahabatnya dan untuk para keluarganya. أما بعد إن من أعظم ما تعمر به البيوت وتنور به المجالس هو ذكر الله سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal terpenting bagaimana cara kita bisa memakmurkan rumah kita sekaligus kita mendatangkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, yaitu dengan memperbanyak di dalamnya untuk berzikir dan mengingat kepada Allah. لهذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عظمة ذلك ويقول لنا إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. Sebagaimana keterangan ini telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisnya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rumah ini terlihat oleh malaikat-malaikat Allah ta'ala di angkasa sebagaimana kita melihat di dunia bintang-bintang yang berkelip di atas awan, di atas langit. كذلك البيت الذي يذكر فيه الحق سبحانه وتعالى تتعرفه الملائكة لأن الملائكة تحضر في مجالس الذاكرين. Selain itu, kemuliaan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, maka rumah tersebut akan selalu menjadi tempat wisata para malaikat yang selalu masuk ke dalamnya dengan membawa rahmat dan kasih sayang dari Allah. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. Terangan semacam ini diperkuat lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Di antaranya sabda beliau yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat sayyahin yang selalu terus menerus berkelana, berwisata, mencari tempat-tempat yang di dalamnya ada zikir dan Quran-Quran yang dikumandangkan oleh orang-orang tersebut. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا لبعضهم البعض هلموا إلى طلبتكم هذا هو مقصودكم هذا الذي تطلبونه. Kalau sudah para malaikat mendapati rumah atau tempat yang di dalamnya digunakan untuk berzikir atau membaca Al-Quran, kemudian satu sama lain saling mengumandangkan suara
mengatakan halumu saat ini kalian datang kemari, tujuan yang kalian cari, tempat yang kalian cari sudah kita dapati, inilah tempat kalian. قال صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, kalau sudah demikian itu para malaikat semuanya hadir. Mereka satu sama lain saling membikin halaqah mengelilingi itu majlis sampai ke langit yang pertama. فإذا استطعت أيها المؤمن أن يكون بيتك محطا للرحمة ومحطا لتنزل الملائكة والبركات فافعل. Kalau sudah kita mengetahui demikian, ini tugas kita, ayo kita jadikan rumah kita sebagai tempat wisata para malaikat. Kalau sudah tempat wisata para malaikat, maka rahmat akan turun dari Allah, maka ketenangan akan turun dari Allah, maka pengampunan akan turun dari Allah, karena tempat itu dipenuhi oleh para malaikat-malaikat yang membawa rahmat. وانتبه واحذر أن يكون بيتك محطا للشياطين ومحطا للغفلة، فكما أن الملائكة تجتمع وتحضر في البيوت التي يذكر فيها الله، كذلك الشياطين تكون في محط الغفلة وفي أماكن معصية الله سبحانه وتعالى. Sebaliknya hadirin, hati-hati jangan sampai rumah kita menjadi tempat transitnya syaitan, tempat jujukan iblis, na'udzubillah, sebagaimana malaikat akan menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya ada zikir dan lantunan Quran, begitu pula syaitan dan iblis akan menyukai tempat atau rumah yang di dalamnya lalai dari berzikir dan menjauhi daripada Al-Quranul Karim. فنسأل الله أن يجعل مجالسنا هذا من المجالس الذي هي محطا للرحمة ومحطا لتنزل الملائكة. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tempat ini secara khusus dan rumah-rumah kita menjadi tempat wisata para malaikat, sehingga rumah kita dan khususnya rumah ini akan selalu didatangi rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, barokahnya daripada malaikat yang datang untuk menghampirinya. ونسأل الله أن يجازي حاجي مزمل خير الجزاء على جمعنا وإياكم. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan rahmat, tambahan rizki kepada sahibul bait Bapak Haji Muzammil, yang mana dengan beliau kita semuanya bisa hadir di tengah-tengah rumahnya ini. واعلموا أيها الأحباب أنه ليس ضروريا بأن يكون بيتك محطا لتنزل الملائكة أن يجتمع مثل هذا العدد. Ketahui para hadirin, tidak harus tempat kita menjadi wisata para malaikat harus mendatangkan orang banyak semacam ini, tidak harus. إن استطعت أن تفعل وتعقد مثل هذا فهو خير وبركة. Kalau memang kita memiliki kemampuan seperti yang saat ini, silahkan Anda bisa untuk menghadirkan orang yang lebih banyak lagi. وإن لم تستطع فبإمكانك أن تجلس أنت وزوجتك وأولادك فتذكر الله سبحانه وتعالى. Kalau memang kita belum sampai pada kemampuan semacam ini, minimal kita duduk dengan istri dan anak-anak kita memprogram waktu tertentu untuk bersama-sama zikir, munajat, doa dan membaca ayat suci Al-Quran di dalam rumah kita masing-masing. ولما سمعت مرأة حضرت في مجالس الذكر وسمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى الله له قصرا في الجنة، كانت تجمع أولادها وتقول لها يا أولادي نحن نريد نبني لنا بيتا في الجنة. Suatu ketika ada seorang perempuan dari kalangan sahabat perempuan mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadis dari beliau yang isinya, barang siapa yang bisa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, pinten Bawarawuh, 11 kali, maka saat itu telah terbangun istana di surga. Lalu kemudian perempuan tersebut masuk ke dalam rumah, mengumpulkan anak-anaknya. Hei anak-anakku, ayo bareng-bareng kita membangun istana dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على سيدنا إبراهيم خليل الله في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السادسة، فقال له سيدنا إبراهيم الخليل يا محمد أقرئ أمتك مني السلام.
Waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang sudah sering-sering kita dengarkan, ketika Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7 sama Sabiah. Di langit yang ke-7, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku kirim salam, sampaikan kepada umatmu di dunia." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ibrahim qala lahu wa akhbirhum bi anna al-jannata tayyibatat turba 'azbatul ma wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Muhammad, kata Nabi Ibrahim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, informasikan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya bagus dan surga itu airnya sangat manis dan di dalamnya terdapat tanah yang begitu luas. Cara untuk menanam tanaman di dalamnya cukup dengan membaca sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولهذا كانت هذه المرأة التي حضرت المجلس العلم واستفادت الفائدة الأولى واستفادت أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكون له شجرة في الجنة. كانت تقول لأولادها يا أولادي الآن بنينا القصر بعد أن تقرأ قل والله أحد 11 مرة، الآن نريد نعمل أشجار حول هذا القصر. Kejadian yang kedua, perempuan tadi yang sudah mendengarkan fadilah qul huwallahu ahad 11 kali, fadilahnya membangun istana. Beliau ini perempuan mendengarkan satu faedah lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena gemarnya untuk hadir majlis taklim bersama Rasul, mendengarkan bahwa tanaman surga cukup ditanamkan dengan menggunakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian perempuan ini masuk lagi ke rumah, mengumpulkan anak-anaknya, mengatakan, "Hei anakku, istana sudah terbangun, tinggal sekarang pohon-pohon dan tanamannya, ayo kita bacakan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar." قالوا حتى أنها عودتهم حتى صاروا هم يشتاقون فيأتون إلى أمهم يقولون يا أمه نحن نريد نبني قصرا في الجنة، ثم بعد أن يقرؤون قل هو الله أحد هؤلاء الأولاد مما تعودوه يقولون نحن نريد نبني بستان الآن حول الجنة حول القصر في الجنة. Karena sudah terbiasa diajari oleh seorang ibu yang salihah, anak-anak kecil akhirnya rindu, lalu suatu saat mengatakan, "Ibu, ayo bareng-bareng kita bangun istana, ayo bareng-bareng kita menanam pepohonan di samping daripada istana kita, cukup dengan surat Al-Ikhlas 11 kali dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah." Karena barokah tarbiyahnya seorang ibu yang salihah. فأنتم كلكم تستطيعون أن تجعلوا بيوتكم محطا لذكر الله سبحانه وتعالى ولو بالشيء اليسير الذي لا يعجز عنه أي أحد. Kalau sudah semacam ini, pasti kita semuanya mampu dan sangat mampu menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat wisata para malaikat yang di dalamnya cukup kita gunakan untuk zikir dan memperbanyak membaca Al-Quran. والأولاد والذرية يتعودون على ما تعودهم، إن عودتهم على ذكر الله اعتادوا على ذلك، وإن عودتهم على المعصية والغفلة اعتادوا على ذلك. Anak-anak kita yang masih kecil itu menyesuaikan daripada kebiasaan yang datang dari kita. Kalau kita membiasakan mereka untuk berzikir, lama-kelamaan sudah terbiasa. Tapi kalau orang tua membiasakan dia untuk maksiat, lama-kelamaan juga terbiasa untuk maksiat. Na'udzubillah. لهذا ذكرني دخول هذا الولد الصغير العقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا نؤذن في أذن المولود اليمين ونقيم الصلاة في أذنه اليسار أول ما يولد. Barusan tadi saya melihat daripada akikah, perempuan apa laki-laki? Al-ibn, laki-laki, anak laki-laki tadi diakikai oleh beliau dan alhamdulillah disaksikan oleh bersama. Ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian sunnah dan adabnya.
bagi siapapun yang mendapatkan nikmat berupa bayi yang lahir, maka cara sunnahnya diadzani di telinga yang kanan, diqomati telinga yang kiri. كيف نؤذن في أذن مولود هو لا يفقه ولا يفهم ولا يسمع شيء لا يعي شيء. Bagaimana ini kita mengadzani dengan lantunan adzan di telinga kanannya anak kecil, yang mana anak kecil ini belum tahu arti adzan dan belum bisa memahami makna adzan. قال العلماء حتى يكون أول ما يطرق سمعه هو ذكر الله. Para ulama mengatakan tujuan dan maksud kenapa harus diadzani di telinga yang kanan, agar pertama kali cabang bayi yang didengarkan ketika di dunia mulai lahir adalah Allah dan ingat kepada Allah. والسنة كذلك أننا نلقنه هذا الأذان والإقامة للميت عند الموت. قال العلماء حتى يكون آخر ما يطرق سمعه هو ذكر الله. Oleh sebab itu dikiaskan kenapa jenazah kita adzani kanan dan kita iqamati kirinya, karena dikiaskan untuk cabang bayi, pertama kali cabang bayi lahir diingatkan kepada Allah, begitu pula ketika orang meninggal dunia terakhir yang didengar adalah zikir kepada Allah. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذكر الأذكار عموما هي حصن لنا تدفع عنا أذيات شياطين الإنس والجن. Perlu kita ketahui bahwa semua jenis zikir, apapun bentuk zikir, memiliki beberapa faedah. Di antara faedah terbesar bisa mencegah dari diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, berupa jin yang nakal atau berupa gangguan-gangguan yang mungkin datang dari orang-orang yang buruk atau orang-orang yang hasud dengan kita. حتى جاء في فضيلة هذا الأذان أن الذي يؤذن في أذن المولود اليمين ويقيم في اليسار لا تضره الصبيان. Sampai fadilah, di antara fadilah kenapa harus diadzani dan kenapa harus diqomati di telinganya anak kecil, di antara faedahnya supaya nanti anak kecil ini sampai dewasa tidak akan terkena oleh gangguan sibyan, yakni jenis syaitan. ولهذا كان العلماء يقولون أنه ينبغي للإنسان أن يختار المرضعة التي ترضع الولد وأنها تكون عند رضاعها ذاكرة لله فإنها ترضعه مع اللبن ترضعه الذكر. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, menganjurkan kepada kita seyogyanya, khususnya ibu yang menyusui, harus betul-betul ibu yang salihah, di mana ibu tersebut kalau salihah, ahli zikir kepada Allah, maka akan masuk ASI sebagai bahan kekuatan untuk jisim, dan masuk juga nur-nur zikir kepada cabang bayi yang menjadi nutrisi untuk rohaninya. وجاءنا عن كما يذكر هذه الفائدة سيد الحي سالم بن عبد الله الشاطري أن الذي يقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر على رأس الصبي مرة واحدة يحفظه الله من الزنا، وأن الذي يقرأها 100 مرة تؤمل في هذا الولد ما شئت من الخير. Disebutkan di antara faedah dari guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, pemangku daripada Ribat Tarim, faedah yang seyogyanya bagi kita untuk kita amalkan. Barang siapa yang membacakan surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sekali saja di atas kepalanya cabang bayi tadi, insya Allah sampai meninggal dunia akan dijaga kehormatannya dari hal yang bersifat buruk, yaitu zina. Dan barang siapa yang mampu membacakan sampai 100 kali, maka insya Allah apa yang menjadi hajatnya cabang bayi ini sampai meninggal dunia akan dituruti, dikabulkan oleh Allah. فالله يوفقنا وإياكم يا أحباب لأن نعمر ديارنا بذكر الله وبطاعة الله سبحانه Semoga وتعالى. Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kita untuk selalu diberi kemampuan bagaimana cara memakmurkan rumah kita untuk berzikir dan selalu menyebut nama Allah. ويوفقنا وإياكم لذكره سبحانه وتعالى وعبادته في كل لحظة من لحظاتنا. Dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga Allah mencintai kepada kita agar kita dikasih kemampuan untuk selalu mengingat kepada Allah dan selalu berzikir
berzikir kepada Allah. فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله في كل أحيانه. Dan merupakan kebiasaan beliau Rasulullah ini orang yang ahli zikir, setiap saat lisannya enggak pernah lepas dengan berzikir. Nah, nurid istamir wasif, mau ditutup enggak bisa sampai fajar. Wasif. Zid ilal fajr. La zid. Susah. Masya Allah, mutafailin. Siap sampai fajar. وبما أننا في مكان العقيقة نتحدث شيئا ما يتحدث بهذه العقيقة. Karena barusan kita menyaksikan tentang akikah, berarti Al-Fakir tadi menyampaikan sedikit hal-hal yang berkaitan tentang akikah. أولا يسن العقيقة وهو أننا نذبح شاة على الذكر وشاتين على الأنثى. Di antara hal yang perlu kita perhatikan tentang urusan akikah, disunnahkan kalau jabang bayi laki-laki 2 domba, kalau perempuan 1 domba. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنها وعق عن سيدنا الحسن وعق عن سيدنا الحسين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempelopori beliau sendiri di saat beliau mendapatkan cucu Sayyidina Hasan dan Husain, beliau mengakikahi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. وقال لنا صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. Bagaimana dalam sabdanya bahwa jabang bayi yang keluar diibaratkan seperti barang gadaian. والعلماء اختلفوا في تفسير معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang memahami apa yang dimaksud hadis Rasul murtahinun, apa yang dimaksud anak diserupakan seperti barang gadaian. فقال بعضهم أن الولد الذي لا يعق عنه لا يشب كشباب الصبيان. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan jikalau ada anak kecil kok tidak diakikoi, maka dikhawatirkan pertumbuhannya akan lambat, tidak sesuai dengan pertumbuhan sebayanya. Anak-anak kecil yang lainnya. وبعضهم قال بأنه هذا الصبي تكون هذه العقيقة حفظا له. Sebagian daripada pendapat ulama mengatakan akikah yang sudah diakikahkan ini depannya akan selalu menjaga anak tersebut. وبعضهم قال بأن كل صبي إذا مات وهو صغير يشفع لوالديه وأن الذي لا يعق عنه لا يشفع لوالديه. Sebagian ulama mengatakan faedah daripada akikah, jika anak bayi tersebut meninggal dunia sebelum balik, maka di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau diakikoi, adapun yang belum diakikoi sesuai dengan sebagian pendapat ini, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. وعلى هذا التفسير قال بعض العلماء وهم مذهب الحنفية بوجوب العقيقة. Dengan pendapat yang terakhir ini, sebagian ulama tadi disebutkan diambil alih oleh pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan akikah hukumnya wajib. واجب قالوا على الذي يستطيع يقدر مثل زكاة الفطر واجبة. Tapi makna wajib di sini diserupakan seperti kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan seperti di dalam bab zakat. قالوا فإن لم يكن قادرا على ذلك فيبقى مطالب بها ولو حتى أن الولد هو يعق عن نفسه بعد أن يبلغ. Kalau orang tuanya tidak punya kemampuan, maka selama orang ini, jabang bayi ini masih terus hidup, maka kewajiban ini masih berada dalam tanggungannya sampai lepas kewajiban ini, walaupun jabang bayi tersebut dewasa mengakikoi dengan sendirinya. والصحيح أنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi pendapat yang kuat, pendapat yang benar, akikah hukumnya adalah sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فينوي بها الإنسان تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan akikah ini kita niati untuk mengikuti derek-derek apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah.
حتى قال العلماء أنه ينبغي أنها تطبخ بحلو. Bahkan di antara sunnah dalam akikah dianjurkan kalau masak usahakan Pak Muzamil yang manis, jangan pedas. قالوا تفاؤلا بأن تكون أخلاقه طيبة وحالية. Apa tujuannya harus manis masakannya? Supaya nanti akhlaknya bagi anak ketika tumbuh dewasa, akhlaknya akhlak yang manis. وقال بعض العلماء أنه ينبغي أنه لا يكسر العظم بل أنه يقطع من المفاصل. Dianjurkan pula Pak Haji Muzammil, dianjurkan pula kalau mengakikai usahakan tulangnya jangan dipotong-potong, terus dibenjelunjur gede-gede mboten napa-napa. قالوا تفاؤلا بسلامة أعضائه. Apa tujuannya semacam itu? Agar anggota tubuhnya, tulang-tulangnya, jasadnya akan selamat sampai meninggal dunia. وبعضهم قال لا بل ينبغي أن تكسر حتى يكون خاضعا خاشعا لله سبحانه Akan وتعالى. tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dianjurkan dipotong-potong tulangnya. Apa tujuannya? Biar menjadi seorang anak yang adab, akhlak dan ahli tawadhu. فالله يرزقنا وإياكم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita anugerah untuk bisa selalu menteladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم أنه ينبغي أننا نهنئ من حصل له مولود فنقول له بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. Dianjurkan ketika kita semuanya ketika melihat ada orang atau tetangga yang mengakikoi anaknya atau yang mendapatkan cucu baru seandainya atau anak baru, dianjurkan untuk datang kepada dia lalu mendoakan dengan doa barakallahu fil mauhub, yang artinya semoga Allah Ta'ala memberkahi anak ini dan semoga Allah Ta'ala dikasih rizki melalui anak ini untuk berbakti kepada kamu dan semoga derajat kamu akan dimuliakan sesuai dengan kehadiran nikmat berupa anak ini. قد كانت العرب يتفاخرون إذا حصل لهم ولد فيقولون مبروك على الفارس، يعني حصل لك فارس. Orang-orang Arab dahulu kalau mendapati anak yang laki-laki mereka mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan barokah, subhanallah, kalian telah mendapatkan seorang pejuang. ولما جاء رجل وقال هكذا عند سيدنا الحسن البصري قال لا أدري أفارسا أم حمار. Allah. Sebagian orang datang kepada Sayyidina Hasan Basri mengungkapkan hal semacam itu, lalu kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kita enggak tahu apakah betul-betul jadi pejuang atau pejuang yang licik. فقال له الرجل ماذا أقول؟ قال له قل بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. Lalu kemudian diluruskan oleh Imam Hasan, wahai fulan, kalau kamu kedatangan cucu atau kedatangan anak jangan katakan semacam itu, tapi katakanlah barakallahu laka fil mauhub wa syarqatal wahiba wa rizqa birrahu wa balagha ushdah, seperti apa yang tadi disebutkan. ونحن نقول كذلك لأصحاب المولود أصحاب العقيقة بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده. Dan kami semuanya juga mengatakan kepada keluarga Pak Haji Muzammil, mudah-mudahan anak ini diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan ditumpukan dalam kondisi berkah dan insya Allah dilipat gandakan ganjaran dan rezekinya oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Zid Fasil terus bagi rubusa tinggal 1/4 jam lagi selesai soalnya akikah nih. ثم إنه أيها الأحباب مما ينبغي أن نفعله لأولادنا أننا نختار لهم الأسماء الحسنة. Kemudian di antara hal terpenting dalam akikah saat kita memiliki cucu atau memiliki anak yang kecil, usahakan memilih nama yang paling bagus untuknya. فنسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين. Usahakan kalau bisa namanya mirip namanya para nabi atau enggak mirip namanya orang-orang yang soleh. حتى جاءنا في الأثر خير الأسماء ما حمد وعبد. Sampai dalam
suatu hadis sebutkan sebaik-baik nama adalah nama yang diambil dari kata-kata abd atau dari kata-kata Muhammad. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Bahkan dalam suatu riwayat lain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nama yang paling afdal untuk anak-anak kita adalah nama Abdullah wa Abdurrahman. Nama Abdullah dan nama Abdurrahman. فهذا إذا كان لنا ولد وإن كان لنا بنتا فنسميها بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم سيد فاطمة حفصة عائشة أم كلثوم زينب رقية. Ini jikalau anak seandainya laki-laki. Kalau anak perempuan usahakan dikasihkan nama perempuan-perempuan yang menjadi putri atau istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Fatimah, Khadijah, Hafsah dan seterusnya. ولما جاء الرجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي حقوق ولده له. Suatu ketika datang seseorang mendatangi sahabat Umar bin Khattab karena mengeluh bahwa dia telah dizalimi oleh orang pernah kedatangan orang tua kepada sahabat Umar bin Khattab mengeluh bahwa anaknya telah durhaka kepadanya. قال سيدنا عمر بن الخطاب نادوا على هذا الولد. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, tolong panggilkan anakmu yang kau anggap dia durhaka kepada dirimu. فلما جاء الولد قال له سيدنا عمر بن الخطاب لماذا تعق والدي. Kemudian anak itu datang, lalu sahabat Umar mengatakan, kenapa kamu durhaka kepada ayahmu? فقال يا أمير المؤمنين هل للولد على الوالد حقوق مثل ما أن للوالد على الولد حقوق. Wahai Amirul Mukminin, kata sang anak, apa itu hak-hak yang harus dicukupi ayah untuk anak sebagaimana anak punya hak-hak yang harus dicukupi untuk orang tua? فقال سيدنا عمر نعم. Sayyidina Umar mengatakan, iya, memang ada hak-hak. قال أنا أريد أن أعرف ذلك. Sahabat anak muda tersebut mengatakan, wahai sahabat Umar, tolong kasih tahu aku apa haknya orang tua untuk anaknya. فقال سيدنا عمر أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن اسمه وأن يحسن تربيته. Kata sahabat Umar, hak yang harus dicukupi orang tua untuk anaknya, mohon diperhatikan. Yang pertama, harus betul-betul mampu memilih ibu yang baik. Yang kedua, memilih nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan tentang ilmu agama, khususnya Al-Quran. فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يحسن شيئا من ذلك. Anak muda tersebut mengatakan di depan ayahnya, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mendapati tiga-tiganya dari ayahku. قال فأمي أمة زنجية. Adapun ibu saya adalah budak perempuan yang zinjiyah. قال وسماني عجلا. Sedangkan namaku dari ayahku dikatakan nama Ijlan alias pedet. قال ولم يعلمني شيئا من القرآن. Dan aku sama sekali tidak diajari ayahku apapun tentang ilmu dan Al-Quran. فقال سيدنا عمر لهذا الوالد أنت عققت ولدك قبل أن يعقك. Sahabat Umar menoleh kepada orang tua mengatakan, yang durhaka bukan anakmu, tapi kamu yang durhaka kepada anakmu. وظنك ثورا فنطحك. لو كان هذا الولد كأنه ثور alias قال له يعني لما سماه عجل هو يظن بأن أبوه ثور فنطحه. Ketika kamu wahai orang tua memberikan nama anakmu pedet, sekarang seakan-akan berarti pedet punya bapak, kamu bapaknya pedet. فلهذا يا أحبابي ينبغي لنا أننا نحسن في أهالينا ونحسن في أولادنا ونحسن فيما بيننا البين. Oleh sebab itu maka seharusnya kita harus betul-betul memperbaiki hubungan kita, berbuat baik dengan siapapun, berbuat baik dengan istri, dengan keluarga dan dengan anak-anak kita. فقد كان هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. Inilah kebiasaan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخصوصا مع أهله.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok laki-laki yang paling baik khususnya untuk keluarga, istri dan anak-anaknya. وقال لنا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Dan dalam sabda beliau mengatakan, aku orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarga kalian, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. وهذه الخيرية تكون في حسن المعاملة، في حسن العشرة، في حسن التعليم. Bentuk kebaikan ini bisa diwujudkan atau diaplikasikan dengan kita berbuat baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, kepada daripada keluarga kita. هذه الخيرية تكون بحسن إقامتنا لشرع الله في بيوتنا. Dan bisa juga kita mewujudkan kebaikan ini dengan cara kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan untuk keluarga kita, baik itu urusan rezeki ataupun urusan agama. بأن نكون مع أهالينا مع زوجاتنا متعاونين على ما يرضي الله على ما يحبه الله ورسوله. Dengan cara bagaimana satu sama lain antara bapak, ibu dan anaknya saling tolong menolong untuk mewujudkan bagaimana menjadi rumah tangga yang di dalamnya terpenuh dengan syariat agama. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم مهابا، ولما كان كذلك كان ربما يأتي الأعرابي فيهاب حتى ربما يرتعد جسمه من هيبته صلى الله عليه Nabi وسلم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Paurawo, beliau itu haibah, punya haibah, jadi disegani. Bahkan pernah salah satu sebagian orang desa ketika datang menghadap kepada Nabi itu gemeter karena saking haibahnya dan megahnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال بعض الصحابة إذا كان هذا رسول الله هكذا مهاب كيف يكون مع أهله؟ كيف يستطيع زوجاته يتعاملن معه ويعاشرنه في البيت؟ Sebagian para sahabat mengira dengan haibahnya Rasulullah ini mengatakan, kalau Rasulullah haibah kayak gini, orangnya disegani, nyegani, bagaimana cara beliau ini muamalah dengan istri dan anak-anaknya di dalam rumahnya? فجاءوا يسألون سيدتنا عائشة كيف رسول الله فيكم؟ Lalu para sahabat datang kepada Siti Aisyah lalu menanyakan, wahai Siti Aisyah, bagaimana muamalah Rasulullah di dalam diri kalian sebagai seorang istri? فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كأحدنا. Sayyidah Aisyah, salah satu istri Rasul, menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah dengan kami para keluarga seperti kamu dengan para istri kamu. كان يقوم في حاجة أهله. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ikut andil untuk ngurusin rumah tangga. كان يخيط نعله بيده صلى الله عليه Rasul وسلم. SAW menjahit sandalnya sendiri, hadirin. كان ربما يقوم البيت صلى الله عليه وسلم. Kadang-kadang menyapu rumahnya, hadirin. Ayo. قالت سيدتنا عائشة وكان يمازح أهله. Dan Sayyidah Aisyah meriwayatkan kadang-kadang Rasulullah juga bergurau untuk istri dan anak-anaknya. قالت لكنه كان إذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Akan tetapi di saat sedang bergurau atau bercanda, kalau sudah dipanggil lantunan azan Allahu Akbar, كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. seakan-akan Rasulullah sama sekali tidak mengetahui kami. تعظيم لشرع الله، تعظيم لأمر الله. Karena timbul rasa dalam hatinya mengagungkan syariat Allah dan mengagungkan perintah Allah. فلا بد أيها الأحباب أننا نكون لطفاء بسطاء متعاونين مع أهالينا ومعظمين لشرع الله في بيوتنا. Oleh sebab itu tugas kita para suami, para istri di dalam rumah tangga kita harus kita kondisikan untuk selalu ramah, untuk selalu lemah lembut, untuk selalu menanamkan rasa takzim dan hormat antar sesama, dan juga pula harus memiliki rasa takzim mengagungkan kalau sudah datang panggilan dari Allah. فإن الزوجة والأولاد ينظرون إلى ما يفعله رب الأسرة فيفعلون مثل ما يفعل. Karena istri dan anak-anak kita itu akan mencontoh daripada perilaku yang dilakukan oleh seorang bapak atau suami, sehingga apa yang dilihat akan dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. وتؤثر فيهم أفعاله أكثر مما تؤثر أقواله. Dan istri dan anak-anak kita ini, apa yang dilihat
yang dilakukan oleh ayah atau suami lebih membekas dalam pribadi mereka daripada apa yang telah diucapkan oleh suami atau bapak. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى تطبيق شرعه. Moga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempraktikkan syariat-syariat Allah dan Rasulullah. وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم عامرة بذكره وبطاعته سبحانه Karena وتعالى. Allah Ta'ala menjadikan rumah-rumah kita tempat wisata malaikat yang penuh dengan zikir dan Al-Quran. Amin. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في صاحب البيت وأن يبارك فيكم أجمعين. Amin. Amin. وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان. وأن يبلغنا رمضان. وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام. وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر وطلقائه ونقدائه من النار. اللهم أسعدنا بأعظم السعادة واغفر لنا واصلح لنا أمورنا في الغيب وفي الشهادة وتولنا بما تتولى به عبادك وأهل ودادك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ أهل الفضل عليك. قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا وأصلح لنا شأننا كله. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك واستخدمنا وإخواننا وأحبابنا هؤلاء في نصرة دينك. اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأكرمنا وإياهم بمرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم واحشرنا معه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. لا خلفت منا أحدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أيدي الفقراء امتدت إليك أيدي المساكين امتدت إليك أيدي الضعفاء امتدت إليك. نسألك لا تردها صفرا يا أرحم الراحمين. اعطنا من فضلك وعاملنا بما أنت له أهل إنك أنت الله أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أجودين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزى الله خير الشيخ عبد الرؤوف على قيامه بهذه المجالس وتنويره لهذه الحارات بالذكر وبالعبادة وبالتعليم. الله يجزيه كل خير ويزيده من فضله وينفع بأعظم الانتفاع إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خير على Fadilah Syekh Abdullah bin Hamad Al-Wasabi. Semoga beliau sehat walafiat. Semoga beliau dijauhkan dari segala hal keburukan dan insyaallah dipanjangkan umurnya, diberi kemanfaatan, kemaslahatan dan mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semuanya dan semoga nanti kembali ke Yaman dalam kondisi berkah membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mewakili dari Syekh Abdullah. Jikalau ada kata-kata yang kurang pas atau yang menyinggung mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya, khususnya Pak Haji Muzammil sekeluarga atas akikahnya, mudah-mudahan menjadi putra yang soleh. Amin. كان العلماء يقولون وإذا سخر الإله لأناس سعيدا فإنهم سعداء. Jikalau ada muhadharah matanya. Ulama mengatakan jikalau Allah Subhanahu tabaraka wa taala menggiring kepada kita untuk berkumpul dengan orang yang bahagia dan orang yang istimewa, orang yang nanti akan selamat dan bahagia, maka yang datang untuk dia insyaallah semuanya akan menjadi orang yang selamat dan bahagia.